Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Studi kita kali ini membahas surah An-Nisa ayat 142. Sebagaimana biasa, ini merupakan sebuah telaah logis. Sebelum kita melihat surah ini, terlebih dahulu kita menyatukan pemahaman kita tentang Al-Quran. Pertama, bahwa Al-Quran itu merupakan wahyu Allah. Ya, umat Islam yakin 100% bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Ya, jadi artinya Allah sendiri yang berbicara. Ya, jadi apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu diyakini 100% perkataan Allah, bukan manusia. Dan karena Allah itu maha benar, maka Al-Quran juga dilihat sebagai kebenaran yang meyakinkan. Dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah telah berkata bahwa ia telah memudahkan ayatnya supaya umat Islam dapat dengan mudah memahami apa yang difirmankannya. Karena itulah Al-Quran dilihat juga sebagai kitab atau keterangan yang jelas, penjelasan yang sempurna. Kata jelas di sini artinya terang benderang, ya. Maknanya sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Quran itu. Seandainya pun membutuhkan tafsiran, tafsirannya tidak jauh meleset dari apa yang tertulis di dalamnya. Sekarang kita akan melihat surah An-Nisa ayat 142. Kutipannya sebagai berikut. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Nah, dari sepenggal kalimat wahyu Allah ini, kita dapat mengambil satu kesimpulan kecil bahwa Allah adalah penipu. Ya, jelas, karena dia menipu. Ya, karena dia menipu, maka dia adalah penipu. Nah, karena terlihat jelas Allah lebih suka menipu daripada memperbaiki umatnya. Ya, jadi kan orang munafik tadi kan mau apa? Mau menipu Allah, tetapi Allah justru menipu. Ya, Allah bukannya memperbaiki umatnya yang hendak menipu, tapi malah menipu. Ini kesannya seperti slogan, ya. Masa pembohong mau dibohongi? Sepertinya prinsip Allah seperti ini. Allah punya prinsip, masa saya pembohong mau dibohongi? Seperti itukah Allah? Agak aneh. Nah, menjadi pertanyaannya, apakah Allah itu sebagai pembohong, sebagai penipu itu terbukti? Nah, sekarang kita akan melihat beberapa bukti dalam Al-Quran sendiri bahwa memang Allah itu pembohong. Ya, kita akan lihat satu persatu. Misalnya tentang wahyu geosentris. Ya, kita tahu bahwa geosentris itu adalah teori di mana bumi itu pusatnya, sedangkan matahari dan benda-benda langit lainnya itu beredar mengelilingi bumi. Nah, teori ini sudah dipatahkan oleh Claudius Copernicus dan ditegaskan oleh Galileo Galilei, sehingga dunia sekarang mengakui teori heliosentris. Akan tetapi, wahyu Allah dalam Al-Quran itu menegaskan teori geosentris ini. Ya, ada banyak wahyu Allah. Ya, setidak-tidaknya ada 6 ayat yang menegaskan bahwa matahari beredar mengelilingi pada orbitnya. Ya,
Mengelilingi apa? Mengelilingi bumi. Sehingga dari sana ya muncullah fenomena siang dan malam. Ya. Jadi mataharinya yang berputar, ya, berputar mengelilingi bumi sehingga muncul fenomena siang dan malam ini. Nah, sedangkan fakta ilmiah mengatakan bahwa bumilah yang beredar, bukan matahari. Sementara matahari itu pusatnya, ya, itu. Dari sini tampak jelas bahwa Allah umat Islam itu, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu salah, ya, salah. Ya. Tapi masa Allah salah? Allah kan maha benar. Kalau Allah tidak salah, maka Allah itu adalah pembohong. Ini bukti bahwa Allah pembohong. Ya. Tentang kematian Isa Al-Masih. Ya. Dalam wahyu Allah dikatakan yang mati itu bukan Isa. Isa tidak mati. Ya. Isa Al-Masih dia langsung naik ke surga. Dia tidak mati, ya. Yang mati disalib itu bukan Isa. Yang mati itu mirip seperti Isa. Ini kata Allah, ya, yang ada dalam Al-Qur'an, ya. Kalau kita tanya siapa yang mati? Siapa yang mirip Isa itu? Tidak ada yang tahu. Ya. Menjadi pertanyaan, kok tidak tahu? Bukankah Allah itu maha tahu? Kalau memang Allah itu maha tahu, berarti dia tahu sebenarnya siapa yang mati di kayu salib itu. Siapa yang mirip seperti Isa itu. Kenapa Allah tidak langsung sebut saja? Ya. Nah, menanggapi ini banyak umat Islam mengatakan, oh yang mirip itu, yang disalib itu sebenarnya Barnabas. Ya. Salah satu murid Yesus yang mengkhianati. Kalau benar itu Barnabas, ngapain pula murid-murid Yesus itu menangisi Yesus yang disalibkan? Ngapain pula murid-murid Yesus pergi mewartakan? Mereka kan sudah kenal siapa Barnabas, wajahnya mereka sudah kenal. Itu. Makanya rasionalisasi ini tidak mungkin. Mereka hanya mau membela Allahnya dengan membuat argumen-argumen yang tidak masuk akal. Nah, itulah yang dikatakan wahyu. Nah, bagaimana dengan fakta sejarah? Fakta sejarah, ya, kita mengambil dari 3 sejarawan dunia, Tacitus, Flavius Josephus, Marbar Serapion. Ya. 3 orang ini bukan orang Kristen, bukan pengikut Kristus, ya. Mereka 3 ini hidup dalam abad pertama. Artinya abad di mana peristiwa penyaliban, peristiwa kematian Yesus itu terjadi. Berbeda dengan wahyu Allah yang baru muncul abad ke-7. Ketiga orang ini memberi kesaksian, ya, menulis dalam bukunya bahwa yang mati itu adalah Yesus Kristus. Yesus itulah Isa Al-Masih. Ya. Jadi Yesus, ya, itulah Isa Al-Masih. Karena umat Islam tidak menyebut Yesus, yang disebut adalah Isa Al-Masih, putra Maryam. Yesus adalah putra Maria. Jadi bertentangan. Dari sini, ya, kita dapat mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu salah. Ya. Masa Allah salah? Allah itu kan maha benar. Oke. Kalau begitu, kalau Allah tidak salah, berarti Allah itu pembohong. Terbukti.
Sekarang kita lihat bukti yang ketiga, asal-usul terjadinya manusia. Ya. Ini bukan tentang Adam dan Hawa loh ya, tetapi tentang manusia, kita ini. Nah, bagaimana wahyu Allah? Wahyu Allah dia mengatakan manusia itu ada ayat yang mengatakan berasal dari air mani saja. Ada ayat yang mengatakan dari tanah bercampur air mani. Ada ayat juga mengatakan dari air setetes mani campur tanah, campur segumpal darah, campur segumpal daging. Ya. Ada ayat lain lagi mengatakan dari saripati tanah campur air mani. Yang mana pastinya? Tidak jelas. Tidak jelas. Tidak ada keseragaman informasi tentang asal-usul terjadinya manusia. Ini mau menunjukkan bahwa Allah tidak konsisten. Ya, karena tidak jelas. Padahal dia adalah Allah yang jelas. Nah, lalu bagaimana fakta ilmiah? Ya, fakta ilmiah sudah pasti bahwa manusia itu terjadi dari pertemuan sel sperma dan sel ovum. Ya. Sel sperma dan sel ovum. Dapat dipastikan bahwa sperma itu berbeda dari mani. Ya. Sperma itu bukan air mani. Tetapi sperma itu ada dalam air mani. Ini fakta ilmiah loh. Nah, selain itu juga tidak pernah ada unsur tanah. Jadi ketika terjadi pembuahan itu tidak ada unsur tanah. Maka kita kebingungan kapan waktu orang bersetubuh itu Allah memasukkan tanah. Sepertinya Allah ini kurang kerjaan. Ya. Belum ada darah atau daging waktu pembentukan, waktu pertemuan sel sperma dan ovum. Belum ada daging, belum ada darah. Ya. Maka bisa dikatakan wahyu Allah itu kacau. Sehingga bisa kita katakan juga Allah Subhanahu wa taala itu salah. Kalau tidak mau dikatakan salah berarti dia itu pembohong. Ini bukti ketiga bahwa Allah itu pembohong atau penipu. Dari rangkaian uraian di atas, dapatlah kita simpulkan bahwa memang Allah Subhanahu wa taala itu pembohong atau penipu. Ya, karena buktinya ada. Kita hanya mengambil 3 bukti saja, sebenarnya masih banyak bukti-bukti lain. Ya. Nah, menjadi pertanyaannya, apakah umat Islam juga sebagai pembohong? Loh, Allahnya saja pembohong. Ya, Allah yang diimani oleh umat Islam itu pembohong. Apakah juga umatnya juga pembohong? Ya. Sangat menarik kalau kita membaca tulisan dari mantan guru besar sejarah Islam Universitas Al-Aqsar Kairo, ya, dalam bukunya Islam and Terrorism. Di sana ada tesisnya yang mengatakan bahwa kebohongan atau penipuan adalah bagian dari pola pikir Islam. Ya. Nah, dari tesis ini bisa kita simpulkan bahwa berbohong atau menipu adalah lumrah dalam Islam. Apakah umat Islam itu pembohong? Silahkan kalian simpulkan sendiri. Demikianlah studi Al-Quran kita terkait surah An-Nisa ayat 142. Semoga mendapatkan pencerahan. Sekian dan terima kasih.